Ujilah roh, apakah mereka berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 1-6. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Kita harus waspada akan para nabi palsu. Tuhan mengatakan, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 1 Yohanes 4 ayat 1. Manusia terdiri dari 3 unsur: roh, tubuh, dan jiwa. Jiwa yang adalah kepribadian orang itu tidak dimiliki binatang. Inilah sebabnya Alkitab mengatakan supaya kita menguji roh apakah berasal dari Allah atau iblis. Kita harus menguji apakah roh seseorang itu milik Yesus Kristus atau tidak dengan melihat apakah orang itu percaya kepada Injil, ayat, dan roh atau tidak. Untuk melakukannya, kita juga harus menguji apakah orang itu sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Allah atau tidak. Roh-roh itu yang bukan dari Allah tidak menerima kebenaran Injil dan roh dalam hati mereka. Akibatnya, mereka dikuasai oleh roh jahat karena tidak dibasuhkan dari segala dosa mereka. Demikianlah karena mereka menolak dan tidak mau percaya kepada kebenaran Injil dan roh yang diberikan oleh Allah. Mereka tidak bisa dipandang sebagai roh yang berasal dari Allah. Meski nampak awalnya bahwa mereka yang rohnya dikuasai si jahat tidak menentang pembasuhan segala dosa dalam hati mereka, mereka benci sungguh-sungguh dibasuhkan dari segala dosa mereka. Mereka benci dibasuhkan dari segala dosa mereka karena mereka menolak untuk percaya kepada Injil dan roh yang diberikan Allah. Karena itu akan membasuhkan mereka dari segala dosa mereka. Sayangnya, orang-orang jenis ini menjadi milik iblis, si jahat. Orang jenis ini akan tetap menjadi para pemimpin gereja, melayani orang-orang lain. 1 Yohanes 4 ayat 2 mengatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ayat Alkitab ini menjelaskan tentang seseorang yang menjadi milik Allah. Orang ini percaya kepada kebenaran bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini dalam rupa manusia, menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis untuk menanggung ke atas dirinya segala dosa dunia, dan menerima penghukuman dosa menggantikan kita saat dia mencurahkan darahnya di kayu salib. Yesus Kristus adalah juru selamat yang datang ke bumi ini
dalam rupa manusia untuk menghapuskan segala dosa dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan mencurahkan darahnya di kayu salib. Mereka yang percaya kepada kebenaran Injil ini menjadi milik Allah. Dalam bagian Alkitab hari ini, mereka yang berasal dari Allah adalah orang-orang yang percaya dalam hati mereka bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini dan membebaskan mereka dari segala dosa dunia melalui kebenaran Injil dan Roh Yesus Kristus. Ia adalah juru selamat yang benar bagi kita semua. Karena itu, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia adalah orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah, bahwa ia dengan datang ke dunia ini dalam rupa manusia menanggungkan ke atas dirinya segala dosa dunia dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, dan bahwa ia menanggung segala penghukuman atas dosa kita dengan mencurahkan darahnya di kayu salib. Dengan demikian, iman kita yang benar terletak pada keyakinan kita akan Injil dan Roh. Yesus, juru selamat manusia yang kekal, adalah imam besar surgawi, raja segala raja, dan nabi yang akan datang. Yesus Kristus dalam memenuhi ketiga jabatan itu sudah membebaskan kita dari segala dosa dunia sekaligus. Yesus Kristus untuk sementara meninggalkan kemuliaan surga untuk mengenapkan pekerjaan penebusan dosa atas segala dosa mereka melalui Injil, air, dan Roh. Tuhan sekali lagi selamanya menanggungkan segala dosa dunia kepada dirinya dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis dan dengan memberikan tubuhnya untuk dipakukan di kayu salib. Ia menyelamatkan kita dari segala dosa dunia dengan menerima penghukuman atas segala dosa kita. Dengan cara ini, ia sepenuhnya menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Injil dan Roh dari segala dosa dunia sekali untuk selamanya. Sebagaimana ia mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Yesus Kristus adalah juru selamat kita yang memberitakan kepada kita kebenaran yang membawa kita kepada pengampunan dosa melalui iman kita kepada Injil dan Roh. Jadi mengakui bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini berarti percaya dalam hati kita akan kebenaran bahwa ia sudah memasukkan kita dari segala dosa kita dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Dan dengan mencurahkan darahnya di kayu salib. Singkatnya, semua orang yang dari Allah percaya kepada Injil, air, dan Roh yang diberikan Allah bagi kita yang percaya kepada kebenaran Injil dan Roh. Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia ini sebagai juru selamat yang benar. Yesus sudah dengan sempurna menggenapkan peranan sebagai imam besar dengan memberikan tubuhnya sebagai pengganti di hadapan Allah Bapa, membuat kita bisa masuk ke surga. Rasul Yohanes sekarang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang datang untuk menyelamatkan kita dari segala dosa dunia melalui Injil dan Roh. 1 Yohanes 5 ayat 4-7. Yang saya tanyakan, apakah kita percaya kepada kebenaran ini? Orang-orang yang menjadi milik Yesus percaya kepada kebenaran yang menyaksikan tentang Yesus Kristus yang datang ke dunia ini dalam rupa manusia, sudah menyelamatkan orang berdosa dari segala dosa mereka dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis dan mencurahkan darahnya di kayu salib. Orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dari segala dosa mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa
Yesus sebagai Allah yang benar dan anak Allah, dan bahwa ia menanggungkan ke atas dirinya segala dosa dunia dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis dan mencurahkan darahnya di kayu salib. Manusia meragukan keilahian Yesus Kristus, tidak percaya kepada firman Injil, ayat dan roh, dan dengan demikian tidak mungkin menjadi milik Allah. Saudara seiman yang kekasih, banyak orang Kristen di dunia ini yang tidak melihat baptisan Yesus dan darahnya sebagai kebenaran keselamatan bagi orang berdosa. Mereka hidup dalam keraguan, bertanya-tanya, bahkan sampai sekarang mengenai apakah Yesus adalah anak Allah yang benar dan apakah ia sungguh-sungguh Allah. Namun Yesus adalah anak Allah. Ia pada dasarnya adalah Allah. Jadi ia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mampu membebaskan semua orang berdosa dari segala dosanya. Yesus Kristus adalah Bapa, Raja segala raja, yang sudah meneguhkan kerajaan Allah. Karena itu, kita harus percaya kepada Injil dan Roh sebagai kebenaran keselamatan. Kalau tidak demikian, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menggenapkan keselamatannya dari kepenuhannya sendiri. Yesus pada dasarnya adalah Allah pencipta yang menciptakan alam semesta. Alkitab mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika Yesus yang di dalam hakikatnya adalah Allah mengatakan, jadilah terang. Kemudian terang itu ada. Kejadian 1 ayat 3. Kemudian Alkitab menuliskan bahwa dunia diciptakan melalui Dia. Yohanes 1 ayat 10. Dunia sudah menjadi ada melalui Yesus yang adalah Allah. Meskipun Yesus adalah anak Allah, hakikat keilahiannya adalah setara dengan Allah Bapa. Sebagai gambaran, kalau orang tua Anda adalah manusia, maka Anda juga manusia karena keturunan Anda. Begitu juga karena Bapa dari Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Juru Selamat kita juga adalah Allah. Meskipun Yesus Kristus adalah satu-satunya anak tunggal Allah, ia dianiaya untuk sementara waktu. Namun Allah Bapa di dalam rancangannya mengadopsi kita menjadi anak-anaknya dan menarik lebih banyak manusia menjadi anak-anak Allah. Allah mengutus anak tunggalnya dengan Injil dan Roh. Barang siapa percaya kepada Injil ini juga menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 10 mengatakan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Kata ganti dia menjelaskan tentang Yesus. Kata dia menunjukkan bahwa dunia diciptakan oleh satu-satunya Yesus Kristus dan tidak ada yang lain. Jadi Yesus Kristus menciptakan dunia dan alam semesta dengan firman-Nya. Namun pribadi yang sangat mengagumkan itu dalam ketaatannya kepada Bapa akan datang ke dunia ini dalam rupa manusia sebagai juru selamat. Yesus Kristus yang datang ke dunia ini sebagai manusia untuk bisa menyelamatkan manusia dari segala dosanya. Ia menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis dan menanggung segala dosa dunia, mati di kayu salib mencurahkan darahnya. Namun di hari ketiga sejak kematiannya, ia bangkit kembali dari kematian, membebaskan orang-orang percaya dari segala dosa dunia. Meski demikian, ada orang-orang yang hanya percaya kepada setengah kebenaran, menjelekkan karya keselamatan yang terdiri dari baptisan Yesus dan curahan darahnya di kayu salib.
ada orang-orang yang merenungkan mengapa Yesus Kristus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis dan kemudian percaya kepada kebenaran yang sejati. Hanya kalau demikian saja Yesus akan dipuaskan. Sekarang ada banyak orang Kristen yang masih tidak percaya kepada keselamatan, yang memberikan kepada kita keselamatan dari segala dosa dunia melalui kebenaran Injil dan Roh. Bahkan di gereja mula-mula ada juga orang-orang yang ragu-ragu demikian. Apakah Yesus sungguh-sungguh Allah? Apakah ia hanya anak Allah saja? Atau apakah ia juga makhluk saja? Dalam menanyakan ketiga pertanyaan ini, beberapa orang menjadi percaya kepada pengajaran palsu dari mereka yang tidak setia dan kemudian akhirnya binasa. Karena mereka tidak memiliki kebenaran Injil dan Roh di dalam hati mereka. Mereka tidak memahami dan tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah. Mereka adalah seperti orang-orang yang mengejek ketika Yesus disalibkan di kayu salib dengan mengatakan, "Ia Raja Israel." Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Matius 27 ayat 42. Bahkan sekarang banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat yang sejati, yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus. Saya tidak bisa menyembunyikan keheranan saya akan kenyataan bahwa masih banyak orang yang ragu akan keilahian Yesus. Bahkan di antara orang-orang Kristen di dunia ini, kita harus percaya bahwa Yesus dilahirkan di bumi ini, mengenakan tubuh manusia ketika ia untuk sementara meninggalkan tahtanya di surga, sehingga ia bisa sekali untuk selamanya menyelamatkan semua manusia dari segala dosa. Untuk menyelamatkan kita dari segala dosa dunia, Yesus Kristus meninggalkan tahtanya dan datang ke dunia ini untuk sementara mengenakan tubuh manusia. Jadi Alkitab mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Matius 1 ayat 23. Ini adalah penggenapan akan nubuat oleh Nabi Yesaya 7 ayat 14. Yang dikatakan 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus terjadi di dalam janji pemeliharaan Allah. Ketika saat di mana janji akan kedatangannya terpenuhi, Allah meminjam rahim seorang wanita bernama Maria untuk melahirkan sang anak yang kemudian akan diberi nama Immanuel. Kemudian siapakah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat? Bagaimana orang berpikir mengenai dia dan percaya kepadanya? Ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati. Perbedaan yang ada di antara mereka yang mengaku bahwa Yesus datang ke dunia ini dalam rupa manusia dengan mereka yang tidak mau adalah dosa dalam hati atau tidak. Jadi hati manusia yang percaya bahwa Yesus datang ke dunia ini dengan Injil dan Roh dibasuhkan dari segala dosa mereka. Di sisi lain, dosa-dosa masih ada dalam hati mereka yang tidak mau percaya demikian. Kebenaran keselamatan adalah demikian, bahwa Yesus datang ke dunia ini dalam rupa manusia dan menanggung segala dosa dunia ke atas tubuhnya dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Dan ia sungguh-sungguh menjadi juru selamat kita dengan mencurahkan darahnya di kayu salib dan dengan bangkit kembali dari kematian. Namun orang-orang itu yang tidak percaya kepada kebenaran keselamatan tidak pernah bisa dibasuhkan dari segala dosa mereka. Karena itu, manusia tidak mungkin berasal dari Allah kalau ia tidak memiliki di dalam hatinya keyakinan kepada Yesus yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus. Karena itu, orang-orang benar dan orang-orang berdosa dipisahkan dengan
Injil air dan roh. Seseorang ditentukan apakah ia orang benar atau orang berdosa, tergantung kepada apakah orang itu percaya bahwa juru selamat kita adalah Allah yang sejati, yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Jadi manusia yang memahami bahwa melalui kebenaran Injil air dan roh, Yesus sudah melenyapkan segala dosa kita dengan roh kebenaran, di mana mereka yang menolaknya tidak memiliki roh kebenaran. Siapakah seteru Allah? 1 Yohanes 4 ayat 3 mengatakan, dan setiap roh yang tidak mengaku Allah, yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Pernyataan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah menunjuk kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini dengan Injil dan roh. Apa artinya kalimat dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah? Bagian Alkitab ini menunjuk kepada mereka yang tidak mau percaya kepada kebenaran bahwa Yesus Kristus sudah menjadi juru selamat kita yang sejati dengan datang ke dunia ini dalam rupa manusia, menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, menebus segala dosa dunia sekali untuk selamanya melalui kematian di kayu salib dan bangkit kembali dari kematian. Nama Yesus mengandung makna juru selamat di dalamnya, sebagaimana makna yang terkandung Yesus sebagai juru selamat kita sudah menyelamatkan orang berdosa dari segala dosa dunia dengan cara Injil air dan roh. Sebagai akibatnya, mereka yang tidak mengenal dan tidak percaya kepada kebenaran Injil air dan roh akan menerima penghukuman Allah. Orang-orang itu yang tidak mengenal Yesus sebagai juru selamat kita dan juga sebagai Allah yang sempurna memiliki roh antikristus dan bukannya roh Allah. Di sini antikristus menunjuk kepada seteru melawan Allah. Sayangnya banyak orang Kristen yang menghidupi kehidupan sebagai seteru Allah. Bahkan di antara mereka yang mengenal dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan mereka, ada orang-orang yang memiliki roh antikristus, menolak untuk percaya kepada Injil air dan roh. 1 Yohanes 4 ayat 3 juga mengatakan bahwa roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Di hari-hari ini, banyak orang yang tidak mengenal Yesus sebagai juru selamat, meski ia pada dasarnya adalah Allah. Banyak yang mengatakan bahwa mereka menerima, sampai jauh bahwa mereka menerima Yesus sebagai juru selamat. Namun orang-orang yang sama tidak mau menerima Yesus Allah kita sebagai Allah yang sejati. Lebih lagi, ada orang-orang yang melihat kenyataan bahwa di dunia ini ada banyak orang yang tidak mau percaya kepada Injil dan roh, dan yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, dan bagi kita, ia adalah Allah sendiri. Tuhan kita mengatakan bahwa roh yang tidak menerima Yesus bukanlah berasal dari Allah. Pengakuan kita akan Yesus sebagai juru selamat berarti bahwa kita juga mengakui kalau ia pada dasarnya adalah Allah dan bahwa ia datang ke bumi ini dengan Injil dan roh dan sudah menghapuskan segala dosa kita sepenuhnya sekali untuk selamanya dengan Injil yang benar ini.
Karena itu, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran ini adalah antikristus. Banyak orang di zaman ini, bahkan meski mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, tidak mau percaya kepada Yesus Kristus yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus. Dan yang lebih buruk, banyak orang yang tidak memahami betapa besarnya dosa tidak percaya kepada Yesus Kristus yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus. Banyak orang di dunia ini yang mengenal dan tidak percaya kepada Yesus Kristus yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus. Namun kebanyakan orang Kristen mengikuti dogma agama dunia ini yang hanya percaya kepada darah di kayu salib sebagai keselamatan mereka. Mereka tidak mengakui kebenaran bahwa Yesus datang dengan air, darah, dan Roh Kudus untuk menyelamatkan mereka dari segala dosa mereka. 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 8. Yohanes 3 ayat 5. Yang saya jelaskan adalah terlalu banyak orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, tapi mereka menjadi seteru Allah karena mereka tidak mengetahui bahwa Yesus datang dengan air, darah, dan Roh Kudus. Namun meski mereka sekalipun juga tidak mampu menyangkal Injil dan Roh saat mereka melihatnya tertulis dalam Alkitab. Saya yakin sebagai sebuah kenyataan bahwa Tuhan datang ke bumi ini dengan Injil air dan Roh untuk membebaskan orang berdosa dari segala dosa dunia. Inilah sebabnya saya sudah memberitakan Injil air dan Roh. Sangat memalukan bahwa manusia masih mengakui Yesus sebagai juru selamat dengan mulut mereka, tapi tidak memahami kebenaran yang sejati akan Injil dan Roh. Rasul Paulus mengatakan bahwa roh yang bukan berasal dari Allah, kenyataannya adalah roh antikristus. Antikristus adalah dia yang hidup sebagai seteru Allah. Di dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes mengatakan bahwa antikristus akan datang dan menggoda orang-orang kudus. Tetapi di bagian Alkitab hari ini, ia menjelaskan antikristus sebagai orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Allah dan juru selamat mereka, dan tidak mengenal Injil dan Roh sebagai kebenaran untuk keselamatan yang jelas. Karena itu, mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus sudah datang kepada kita dengan kebenaran Injil dan Roh dan membebaskan kita dari segala dosa kita, menjadi seteru Allah. Mereka sudah menjadikan Allah sebagai seteru mereka. Kita juga kadangkala menyebut mereka yang menyusahkan kehidupan kita. Anda tidak berbeda dengan seteru saya. Bukankah demikian? Kita jangan sampai menjadi seteru Allah dengan tidak percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Allah dan juru selamat kita. Yesus sudah menanggung segala dosa dunia kepada dirinya melalui baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes Pembaptis. Kita jangan sampai menjadi seteru Allah. Untuk itu, kita harus percaya kepada baptisan Yesus dan curahan darahnya di kayu salib sebagai kebenaran pengampunan dosa. Haruskah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi seteru Yesus Kristus? Tentu saja tidak. Namun, sayangnya sampai sekarang, banyak orang Kristen yang hidup sebagai seteru Kristus. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Allah dan tidak mengetahui betapa pentingnya baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 15. Mereka belum menerima pengampunan dosa karena mereka hanya percaya kepada darah Yesus di kayu salib. Mereka adalah orang-orang beragama yang mengenal
Yesus sebagai juru selamat dengan cara mereka, tetapi tidak mengetahui bahwa ia adalah juru selamat yang datang dengan air, darah dan Roh Kudus. Jadi keselamatan dari Allah yang ada di dalam Injil dan Roh tidak terdapat dalam hati mereka. Mereka menjadi milik dunia dan berbicara bahasa dunia, sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 5. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Meski mereka mengaku Yesus sebagai juru selamat mereka, tidak tertarik untuk dilahirkan kembali dari air dan Roh. Justru mereka hanya tertarik kepada penyucian daging saja, dan karena itu mengatakan, bersikaplah baik, berhentilah minum, berhentilah merokok, hiduplah dalam kebaikan. Itu baik selama Anda disucikan. Bahkan kalaupun masih ada dosa-dosa di dalam hati Anda, karena mereka bukan milik Kristus, mereka berbicara sebagai daging yang asalnya dari dunia ini. Tetapi kebenaran Injil dan Roh mengatakan bahwa Allah Bapa sudah mengutus anaknya ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa dari segala dosa mereka, dan bahwa barang siapa percaya kepada Injil yang benar ini akan dibasuhkan dari segala dosanya. Namun dalam hati mereka yang tidak percaya kepada kebenaran ini ada kesalahpahaman bahwa tidak melakukan dosa dalam daging menjadi tanda orang-orang yang sungguh-sungguh percaya tanpa memperhatikan pengampunan dosa di dalam hati mereka. Tujuan dari iman mereka adalah untuk secara jasmani menjadi orang-orang yang diubahkan. Orang yang banyak mengucapkan sumpah serakah percaya supaya ia bisa menguranginya. Orang yang sering minum alkohol percaya supaya ia berhenti minum alkohol. Orang yang perokok berat percaya supaya ia bisa berhenti merokok. Sekali mereka berhasil dalam tujuan, mereka mengubah kebiasaan mereka terjebak kepada khayalan bahwa mereka sudah menjadi orang Kristen yang baik. Orang-orang demikian salah dalam kepercayaan bahwa mereka akan disucikan sempurna setelah mereka mati. Tapi iman demikian tidak akan membawa dia kepada keselamatan dengan percaya kepada Yesus Kristus yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus. Bagian Alkitab hari ini mengatakan mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal dunia dan dunia mendengarkan mereka. 1 Yohanes 4 ayat 5. Di zaman ini, para pengkhotbah mengatakan bahwa percaya kepada Yesus baik untuk kesehatan mereka dan bertepuk tangan ketika menyanyi baik bagi kesehatan, dan bahwa doa pagi baik untuk kesehatan jiwa mereka, juga dengan bercucuran air mata ketika membayangkan tentang Yesus dipahami sebagai iman yang baik di antara orang-orang Kristen. Manusia termotivasi untuk menaikkan doa pertobatan karena mereka yakin bahwa pengalaman yang demikian akan mengurangi tingkat stres mereka. Meskipun beberapa psikolog setuju bahwa menangis baik untuk kebaikan psikologi seseorang, tindakan yang demikian jauh dari pengenalan akan kebenaran Injil dan Roh. Sementara pertobatan dan air mata yang tulus itu baik, semuanya bisa menjadi alat kepentingan diri untuk melepaskan diri dari stres yang membawa kepada tindakan keagamaan yang bodoh. Apakah hubungan antara dua pertobatan dengan iman kepada Injil dan Roh? Ada banyak pemimpin Kristen zaman ini yang tidak berasal dari Allah, karena mereka sendiri tidak berasal dari Allah. Mereka mengajar jemaat mereka akan pengetahuan dunia. Akhirnya mereka akan memahami
Yesus dengan sudut pandang keagamaan duniawi bukan menjadi milik Allah, tetapi milik iblis. Karena mereka yang menjadi milik iblis berbicara dari iblis, mereka bisa saling bersekutu satu dengan yang lainnya. Namun 1 Yohanes 4 ayat 6 melanjutkan, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Anda harus memahami bahwa Anda harus menjadi milik Allah dengan iman Anda kepada firman Injil dan roh yang diberikan Allah. Sebagaimana dalam Alkitab, mereka yang sudah mengenal dan menerima kebenaran Injil dan roh mendengar berita yang diberikan oleh para hamba Allah dengan pemahamannya. Di sisi lain, mereka yang tidak mengenal Injil ini tidak bisa mendengar berita yang disampaikan oleh para hamba Allah dengan pemahaman dan mereka justru menolak berita itu. 1 Yohanes 4 ayat 6 mengatakan, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Manusia yang tidak mengenal Allah mendengar berita bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini dalam rupa manusia, menghapuskan segala dosa kita, sekali untuk selamanya melalui Injil dan roh, dan menerima penghukuman dosa menggantikan kita. Namun mereka yang bukan dari Allah tidak bisa memahami perkataan hamba Allah yang percaya kepada Injil dan roh. Ketika para hamba Allah memberitakan Injil yang ilahi, maka mereka yang tidak berasal dari Allah akan menolak untuk beriman kepada kebenaran itu. Fenomena ini memampukan kita untuk membedakan siapa yang dari Allah dan siapa yang bukan dengan melalui kemampuan mereka untuk mendengar dan memahami berita yang disampaikan oleh para hamba Allah yang percaya kepada Injil dan roh. Itulah sebabnya 1 Yohanes 4 ayat 6 melanjutkan, itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Roh yang menyesatkan ada dalam diri orang-orang yang tidak percaya kepada Injil dan roh. Mudah untuk salah paham kepada isi 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dengan menganggap bahwa mereka yang sekedar percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kemudian menerima keselamatan, namun mereka yang mata rohaninya terbuka akan melihat bahwa bagian ini menunjuk kepada mereka yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus. Mereka mengatakan bahwa Alkitab adalah sebuah harta yang tersembunyi atau rahasia. Kebenaran Injil, air, dan Roh yang dinyatakan dalam Alkitab tidak bisa dibuka oleh sembarangan orang. Tapi kita yang percaya kepada firman Injil dan Roh bisa memahami dengan pasti apa yang dijelaskan Roh Kudus kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Karena kita milik Allah, kita bisa mengalahkan orang-orang jahat dengan iman kita kepada Injil dan Roh. Kalau orang-orang benar menghadapi kehidupan dalam iman kepada Injil dan Roh, mereka bisa hidup dengan lebih maju dibandingkan dengan mereka yang tidak percaya kepada kebenaran ini.
Orang-orang benar bisa menikmati kehidupan yang lebih berbahagia di dalam tubuh dan roh mereka dengan menyatu dengan Yesus Kristus dan bukannya dengan orang-orang dunia ini. Orang-orang yang percaya kepada kebenaran Injil air dan roh mengalahkan dunia ini. Karena Injil air dan roh yang kita percaya adalah pada kenyataannya kebenaran Allah. Tidak ada yang bisa dikalahkan oleh iblis di antara orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh. Kita mungkin dengan sengaja jatuh dalam waktu ke waktu, tapi itu bukan karena kita kurang kekuatan. Sekali lagi, tidak ada yang bisa dikalahkan oleh iblis di antara orang-orang yang percaya kepada Injil yang benar. Mereka yang dikalahkan tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah, dan karena itu pada dasarnya memang milik iblis. Tetapi kita percaya kepada Injil air dan roh, dan dengan kebenaran ini kita bisa mengalahkan antikristus dan dunia ini. Dalam kenyataannya, orang-orang yang percaya kepada agama dunia tidak bisa dibandingkan dengan iman kita kepada kebenaran Injil air dan roh. Atas perkenanan Allah, kita yang percaya kepada Injil yang benar ini bisa melakukan apa yang dilakukan para murid Yesus. Itu karena roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh Kudus yang ada dalam Anda dan saya yang percaya kepada Injil air dan roh lebih besar dari dunia ini. Roh Kudus yang berdiam dalam hati Anda juga memampukan Anda untuk memaksimalkan potensi yang ada pada Anda. Meski nampaknya orang dunia memiliki kekuasaan yang sangat besar, sebenarnya tidak demikian. Dunia ini tidak bisa memahami perkataan iman kita pada Injil air dan roh. Tapi masih banyak orang yang akan menjadi umat Allah dengan menerima Injil air dan roh. Kita mengalahkan dunia dengan percaya kepada kebenaran Injil air dan roh. Tuhan yang ada di dalam hati kita lebih besar dari dunia ini. Berdiamnya Roh Kudus dalam hati kita adalah bukti bahwa segala dosa dalam hati kita sudah dihapuskan dengan kebenaran Injil air dan roh. Apakah Anda memiliki firman Injil air dan roh di dalam hati Anda? Roh Kudus berdiam sekarang dalam hati mereka yang sudah menerima pengampunan dosa karena iman mereka kepada Injil air dan roh. Dengan memeteraikan mereka memakai Roh Kudus, Allah sudah melindungi orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh, karena mereka adalah milik Allah. Satu-satunya cara untuk menjadi umat Allah adalah dengan percaya dalam hati kita kepada kebenaran Injil air dan roh. Apakah kita bersikap baik di hadapan Allah atau tidak bukanlah sesuatu yang berkaitan dengan menjadi warga kerajaannya. Apakah roh Anda menjadi milik Allah sekarang ini? Atau apakah Anda masih tidak menjadi milik Allah? Apakah kita memiliki dalam hati kita kasih ilahi ini, yaitu firman Injil air dan roh? Dalam dari kita yang percaya kepada kebenaran Injil air dan roh, kasih Allah dan Roh Kudus berdiam secara berlimpah. Tuhan kita sudah menghapuskan segala dosa kita melalui Injil air dan roh, sehingga kita bisa menjadi anak Allah hanya melalui iman kita. Sekarang kita memiliki pengharapan akan kehidupan kekal dalam kerajaan Allah. Kasih Allah diwujudkan dalam kita melalui firman kebenaran Injil air dan roh. Allah sudah memberikan kepada kita yang percaya kepada Injil air dan roh anugerah yang berlimpah yang menjadikan kita milik Allah. Allah sudah mengangkat kita yang percaya kepada Injil air dan roh sebagai anak-anaknya dalam kekekalan.
Allah sudah memberkati kita dengan kemakmuran dalam kekekalan, dalam kerajaan kekal yang akan datang. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah karena Ia sudah mencurahkan begitu banyak berkat kepada kita. Kadangkala kita melakukan kesalahan di hadapan Allah, namun kita masih tetap bisa mengikuti Tuhan kita dengan iman kita kepada Injil, air, dan Roh. Meskipun kita hidup di dunia ini, sangat penting bahwa kita senantiasa menguji diri, apakah kita dari Allah atau bukan. Siapakah orang-orang yang paling beruntung dan yang paling malang di dunia ini? Mereka yang menjadi milik Allah adalah orang-orang yang paling beruntung di dunia ini. Di sisi lain, roh yang bukan dari Allah adalah yang paling malang. Kalau kita mau menjadi umat Allah yang pada dasarnya memahami kasih Allah, kita harus terlebih dahulu memiliki iman yang kuat dalam kebenaran Injil dan Roh. Kita harus mengosongkan hati kita dan kemudian percaya kepada kebenaran untuk bisa merespon kasih Allah yang menyaksikan kita. Kita harus hidup oleh iman sampai hari kedatangan Tuhan kembali dalam kemuliaan-Nya. Bahkan kalau Anda menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil dan Roh, Anda harus memelihara dengan setia iman yang berkenan kepada Allah. Saya senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah dan kasih karunia yang berlimpah yang dipersiapkannya di dalam Injil dan Roh. Saya yakin bahwa Allah Bapa sudah memberikan kepada kita semua berkat rohani dalam surga melalui Yesus Kristus. Amin.